Saya masuk tentang pelajaran konsep Alkitab tentang kepenuhan Roh Kudus. Supaya saudara tidak ngawur ya. Oh, ini kok gereja ini begini, orang Kristen ini kok, orang Kristen anak, kelompok sana kayak begini, kelompok sana beda lagi. Saudara, jangan hiraukan. Engkau hanya menghiraukan, engkau hanya memperhatikan firman Tuhan. Katakan amin. Katakan pegangan saya adalah firman Tuhan. Ya, jadi inilah doktrin kita, dogmatika kita, firman Tuhan, bukan yang lain. Ya, para kekasih, ada 4 hal yang saya perlu saudara mengerti. Pelajaran pertama tentang kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus mudah didapat. Mudah. Jadi Alkitab mengatakan mudah asal memohon kepada Bapa. Amin. Jadi asal memohon kepada Bapa pasti dikasih. Mari untuk jelasnya kita akan membuka Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. 1, 2. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Katakan luar biasa. Katakan mudah sekali. Ya, tidak ada restriction, tidak ada persyaratan. Ya, you just ask Him that He will give to you. So simple, so easy. As soon as you receive the Holy Spirit in your life, then you are being operated by the Holy Spirit in your life. And you will receive anything change completely. Semuanya akan berubah. Apa yang didapat oleh tanganmu, kerjakan berhasil kepadamu. Karena Allah menyertai engkau. Ini dia. Ya, jadi kalau orang yang jahat tahu memberi yang baik kepada anaknya, maka apalagi Bapakmu yang di sorga, kalau ada anaknya yang meminta kepenuhan Roh Kudus, maka akan diberi kepada anaknya. Yang percaya katakan saya percaya. Sebab apa? Ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ayo saudara di rumah jawab. Ayat 11 ini ada apa enggak? Ayah kalau anaknya datang, papi, bapak, aku kepengen makan ikan. Oh ya sebentar. Lalu si ayah ini keluar, ya, pergi ke sawah, cari ulo. Ini ikan dimakan. Ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada ayah sejahat apapun. Kedua, ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ada enggak? Jawab di rumah, ada apa tidak? Tidak ada. Ayah penjahat sekalipun, kalau anaknya minta telur, akan dibelikan dan diberikan telur. Amin. Tidak akan dicari. Sebentar. Papa tak cari dulu sebentar. Dia pergi ke tempat yang gelap, yang lembab, dan dia mencari kalajengking. Tidak ada. Atau ya, tidak ada. Jadi jika kamu ayat 13 yang jahat saja, manusia itu jahat, makanya Tuhan bilang kamu itu yang jahat aja. Gak enak ya Tuhan berkata begini keras ya. Kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Kalau anaknya itu minta kepenuhan Roh Kudus, pasti mudah diberi. Yang percaya, beri kemuliaan bagi dia. Wow. Ya, ini nomor 1. Poin pertama. Poin kedua, banyak orang Kristen menganggap bahwa kalau dia tidak berbicara dalam glosolalia, bahasa roh, sebuah bahasa yang aneh, yang tidak diketahui artinya,
Kalau dia tidak bisa bicara itu, maka dia tidak kepenuhan Roh Kudus. Alkitab memberikan penjelasan yang pasti tentang jawabannya. Saudara, glosolalia itu hanya 1 dari 9 karunia Roh Kudus. Semua ada 9. Ya saudara, nanti saya tidak cukup waktu, nanti waktu saya habis. Jadi saya minta sebagai PR di rumah saudara baca ya nanti. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 10. Di sana engkau mendapatkan 9 karunia roh. Kepenuhan bahasa roh glosolali itu nomor 8. Dan nomor 9 adalah menerjemahkan bahasa roh. Jadi ada 9 loh saudara. Kenapa ya? Dari sejak saya lahir tahun 1950. Sampai sekarang ini orang Kristen itu tidak bisa kembali pada dogmatika yang baik. Yang asli Alkitab. Itu sebab begitu banyak ya. Begitu banyak keributan dan begitu banyak perdebatan tentang kepenuhan Roh Kudus itu apa? Oh, harus bisa bicara bahasa roh. Tidak jarang gereja-gereja mengadakan kursus bahasa roh. Wah, disamakan dengan bahasa Mandarin, samakan dengan bahasa Inggris, samakan dengan bahasa Rusia. Saudara, konyol sekali. Dan kemudian ditumpangi tangan dan harus menirukan. Saudara, itu bukan dari Roh Kudus, itu dari pendeta. Iku soko uwong, duduk soko Roh Kudus. Jadi saudara mesti tahu, glosolalia, saya tidak anti glosolalia. Saya berbicara dalam bahasa roh ketika saya berdoa pribadi. Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 14. Jelas seluruh pasal, baca nanti di rumah. 1 Korintus 14. Aku, kata Rasul Paulus, aku kalau bicara bahasa roh lebih banyak dari kalian semua. Ya maklumlah dia rasulnya, dia orang kudus. Jadi dia kalau bicara bahasa roh lebih banyak dari kita orang. Tetapi kalau di dalam jemaat, aku lebih suka memberikan 5 kata yang punya arti daripada beribu-ribu kata bahasa roh yang tidak dimengerti oleh jemaat. Jadi kalau kamu bisa berbicara bahasa roh, kamu harus minta karunia ke-9 juga, yaitu karunia menerjemahkan bahasa roh. Nah, ini jadi nomor 8 ini ada sambungannya, ada klausul tambahannya. Saudara, ada catatannya yaitu harus menerjemahkan sekali. Kecuali kamu berdoa sendiri, karena bahasa roh dalam 1 Korintus 14 ayat 4 adalah untuk orang itu sendiri, menguatkan dia pribadi. Kalau saya berdoa pribadi, saya berbicara dalam bahasa roh. Sama seperti Rasul Paulus. Tetapi kalau dalam jemaat, kalau tidak ada yang menerjemahkan, aku minta kamu bicara 5 bahasa, 5 kata saja yang dimengerti oleh jemaat. Daripada bahasa yang tidak dimengerti. Jadi saudara mesti tahu. Karunia glosolalia, kalau saudara kepingin minta dong. Tetapi untuk pribadimu sendiri. Akan menguatkan engkau ketika engkau berbicara dengan Allah. Itu sama nilainya. Itu equal dengan karunia iman, karunia berbicara dengan kata-kata hikmat, berbicara dengan kata pengetahuan, karunia melakukan mujizat, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia mengusir setan, semua ada 9. Semua equal. Jadi saudara mesti tahu. Itu sebab saya membawa kepada saudara, apa yang saudara inginkan minta dong sama Tuhan. Dia akan memberi. Baik itu bahasa lidah maupun 8 karunia yang lain. Engkau akan dipakai untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Imanmu luar biasa. Engkau akan punya kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. Saudara, engkau akan mendapatkan segala perkara. If I pray to God,
I ask Him to give me the words of wisdom, the words of understanding, the words of knowledge. Paul the apostle said in his epistle, the 1 Corinthians chapter 2 verse 4, if I preach to you, I will not use any human wisdom. I use the power and the Holy Spirit. Hebat ini orang, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dia bukan cuma bicara bahasa roh yang dia katakan, aku berbicara bahasa roh lebih banyak dari kalian semua. Bukan cuma itu saja. Dia mempunyai kata-kata hikmat, wisdom, the words of understanding, pengertian, pengetahuan, and the words of knowledge, kata-kata yang penuh dengan pengetahuan. Wisdom, understanding, knowledge. Komplit banget. Ini karunia Roh Kudus. Minta. Suami-suami, istri-istri, jangan mending berantem, jangan mending berdebat. Kalau ada satu problema dalam rumah tangga, apalagi di masa COVID ini, wah krusial banget loh saudara, saya tahu. Bahkan pada khotbah saya nomor 1 dan nomor 2 dalam live streaming, kita mengadakan live streaming termasuk gelombang yang awal di seluruh Indonesia kita mengadakan. Saya beritahu kepada Anda, hati-hati dengan COVID-19. Karena apa? Karena orang biasanya ketemu cuma berapa jam dalam 24 jam. Karena masing-masing kerja, pulang balik sudah capek, makan, ya guyon sebentar, bla 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 bla, ya, dan kemudian tidur. Sedikit terjadi gesekan, sedikit terjadi overheating di dalam keluarga. Sekarang enggak, semua harus self-isolating, semua harus di dalam rumah. 24 jam ketemu, baik bangun atau tidur. Jadi gesekannya banyak banget. Saudara, daripada engkau berdebat, daripada engkau berkelahi, kenapa engkau tidak minta kata-kata hikmat, akal budi dan pengetahuan? Saya belum mendapatkan. Saya minta. Saya belum sempurna dalam 3 hal ini. Tapi saya sedang menuju ke sana. Karena ini akan membuat orang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau engkau berbicara glosolalia, engkau mendapat berkat untuk dirimu sendiri. Jangan egois. Engkau harus punya kata hikmat, kata pengetahuan, kata understanding, kata knowledge, kata wisdom. Kalau itu saudara miliki dalam hidupmu, maka engkau dipakai oleh Tuhan. Suami yang berkenan, istri yang berkenan, anak-anak muda dalam rumah yang bisa menyelamatkan keluarganya. Ya, kakek dan nenek yang sudah tua dan menjadi sumber inspirasi dan nasihat yang baik buat mereka-mereka keturunannya. Saudara, firman ini komplit sekali. Saya tidak minta yang lain kalau saya berdoa. Saya cuma minta 3 hal. Dalam kata-kata 3 hal. Supaya apa? Supaya kehidupan saya boleh berguna. Kalau saudara dalam rumah tangga juga demikian, engkau menghindari percekcokan, engkau menghindari kesalahan keputusan. Engkau mendapatkan hikmat dari Tuhan, di mana engkau bisa mendapat berkat luar biasa. Gak kepengen apa? Pengen dong. Mesti dipenuhi Roh Kudus. Bukan dipenuhi dengan perkataan manusia yang sia-sia. Banyak orang membayar mahal untuk kata-kata manusia. Saudara, wah katanya si A itu, si B, si X, dahsyat, hebat, luar biasa. Sampai jadi luar binasa. Saudara, perhatikan. Cuma ini loh yang membawa Anda dan saya pada kejayaan, pada satu top achievement that God will provide to you all your whole life. Not for only a short term. Tidak hanya untuk sementara waktu yang pendek. Tidak. Engkau diberkati itu sampai engkau mati, anak keturunanmu. Engkau dipakai oleh Tuhan itu sampai akhir hidupmu. Bukan untuk sementara. Kalau engkau menguasai perkara-perkara duniawi, ilmu-ilmu saja, itu sementara.
Saya mau tanya, ketika saudara mencapai gelar tertinggi, doktor dan profesor, saudara bisa apa? Ketika engkau sudah tua, pensiun, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, padahal engkau sudah mencapainya puluhan tahun belajar. Ya katakanlah belasan tahun, dan engkau mempunyai anleh, engkau punya talenta, engkau punya bakat untuk menjadi orang yang hebat secara akademis. Engkau harus pensiun, stop. Tapi kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, kecuali mati yang nyetop engkau, kecuali mati. Tuhan bilang, sudah cukup anakku, sudah cukup masa tugasmu. Ayo, aku bawa kamu. Tes, matilah kita. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu, sementara kita orang masih hidup, jangan lupa Allah memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita supaya kita berdaya guna, supaya kita memiliki salah satu atau dua atau tiga atau mungkin lebih dari 9 karunia roh. Itu sebab bagaimana caranya, banyak orang bertanya gimana caranya. Apakah saya harus berpuasa lama, apakah saya harus berdoa dengan air mata? Saya itu mencoba loh Pak Pendeta, doa dengan air mata, enggak keluar-keluar air matanya, sampai tak culek-culek enggak keluar air mata. Para kekasih, enggak usah kayak begitu, ngapain sih? Saya penuh Roh Kudus ketika saya di rumah saya, SMA kelas 2. Saya berlutut di rumah, di kamar saya kecil, pavilion, di rumah papi saya, Madiun, dan saya berdoa, berlutut berdoa, dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Banyak orang lain ke gereja dan kemudian tumpangi tangan, disuruh mukul-mukul itu kursi sampai jebol rotannya. Zaman dulu rotan ya, saudara. Dan kemudian kalau tetap tidak bisa bicara bahasa roh, kepalanya dijentep-jentepkan begitu. Pulang benjut semua, besok pagi diplester mana-mana. Saudara, kayak apa? Itu zaman saya muda kayak begitu. Para kekasih, saya ingin mengajak Anda, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang terbuka hatinya. Dan orang yang ingin bersama dengan Tuhan. Orang yang ingin mendapat nafasnya selalu. Dia tidak kepingin apa-apa yang lain. Dia cuma kepingin dekat dengan Tuhan. Mudah sekali. Sebentar saudara pulang ke rumah, ada di rumah-rumah Anda sekalian, saudara praktekkan apa yang saya katakan. Aku mau doa pribadi. Pada saat teduh aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus supaya aku mendapat hikmat dari Dia. Kalau Tuhan memberi glosalia, puji Tuhan. Kalau tidak, aku dapat karunia yang lain. Melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, iman yang dahsyat. Wah, itu tidak main-main loh saudara. Itu tidak main-main. Apa yang saya tidak punya, saudara bisa punya. Itu karunia. Belum tentu pendeta mempunyai. Semua orang yang percaya, jangan bilang pendeta harus punya. Harusnya. Tetapi kemungkinan jemaat bisa mendapat lebih banyak. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Semua tergantung kebijakan dari Tuhan dalam memberi kepada kita orang. Kalau saya dan saudara menerima apa pemberiannya, itu sempurna. Ya, itu sebab hal yang ketiga sebelum saya menutup. Roh Kudus yang memenuhi kita, ya saudara, adalah perwakilan Yesus di dalam hidup kita. Mengapa saya katakan demikian? Sebab Yohanes 14 ayat 16 dan 18, aku kembali kepada Bapa, aku naik. Ya. Aku menurunkan Roh Kudus. Jadi supaya kamu tidak yatim piatu, supaya aku mengganti hadirku secara fisik, aku ganti dengan memberi Roh Kudus kepada kamu. Terus siapa orang yang dipenuhi Roh Kudus? Adalah orang yang selalu kepingin bersama dengan Yesus. Dan dia hanya menyediakan hidupnya dan menyerahkan hidupnya untuk selalu bersama dengan Yesus. Syaratnya itu mudah, tidak angel ini. Saudara bisa cari uang, kerja, ngajar di sekolah,
Di kampus saudara bisa kelilingan. Dalam mata pencaharian saudara, saudara bisa kerja apa sajalah. Saudara, kalau engkau selalu punya kerinduan dekat dengan Tuhan, engkau akan mudah selalu dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidupmu. Tidak susah. Tidak ada persyaratan yang aneh-aneh, tidak ada. Yang keempat, Roh Kudus meninggalkan orang yang berbuat dosa. Ini berita tidak baiknya. Ketika saya jatuh dalam dosa, Anda jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Roh Kudus meninggalkan kita. Saudara, kita harus mulai bertobat lagi dan meminta belas kasihannya. Saya tidak tahu, kemungkinan ada di antara kita dan semua para kekasih yang mendengar ini, ada di antara kita yang merasa demikian. Aku sudah kehilangan Roh Kudus. Aku telah melanggar firman, aku telah jatuh dalam dosa ini, aku telah melakukan ini, itu segala macam. Minta ampun cepat. Supaya Roh Kudus masuk dalam hidup saudara kembali. Menguasai hidupmu kembali. Saat COVID-19 di mana kita disuruh tinggal di dalam rumah. Saya sudah lupa sampai sudah hampir 3 bulan ya. Tidak keluar rumah ya, saudara. Dan kelihatannya berbahaya sekali. Kalau ini makin lama nanti pada saatnya kita boleh keluar, kita tidak bisa keluar rumah. Karena pintunya kesesekan. Ya, kemungkinan ada di antara para pendengar saya yang tambah lama tambah tambun. Harus dijaga untuk tetap slim ya. Harus dijaga karena kita kurang mikir tapi emosional banyak. Lemu dadine. Lemu itu apa? Ya itu, ya. Karena kita kurang gerak. Itu sebab dijaga kesehatan saudara. Tetap slim. Jaga. Wah, ini kelihatannya keberatan saya. Tidak bagus. Memang tidak bagus. Kesehatan Anda tidak bagus. Jadi kita tidak kena COVID-19, tapi kena kegemukan. Ya, makanya kalau di rumah kita harus minta Tuhan tolong kepada hamba bukan cuma dari COVID-19 saja, tapi dari semua penyakit yang lainnya diakibatkan karena kita mengurung diri, karena kita kurang bekerja. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ketika orang jatuh dalam dosa, jangan bilang, oh aku tidak pernah. Pasti saudara bukan orang yang jujur, pasti. Semua orang jatuh dalam dosa. Roma pasal 3 menyebutkan. Itu sebab kemuliaan Allah sudah hilang. Apa kata kemuliaan Allah hilang? Roh Kudus hilang. Itu sebab kita harus minta kembali. Tuhan, masa COVID-19 beri kepada hamba Roh Kudus-Mu melimpah. Ini adalah masa di mana hamba menanti-nantikan saat kepenuhan Roh Kudus dalam hidup hamba. Praktekkan di rumah saudara. Jika engkau doa pribadi atau bersama dengan isi rumah, saudara, praktekkan. Minta supaya Roh Kudus memenuhi. Ada 9 karunia, jangan lupa. Bukan cuma 1. Dan kalau 1 itu engkau punya, sebaiknya engkau punya yang satunya lagi. Kalau nomor 8 engkau punya bahasa roh, nomor 9 sebaiknya Anda punya juga. Supaya bisa menjadi berkat buat jemaat. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta. Tuhan tolong, saat ini kami memperingati kenaikan-Mu kembali ke sorga. Dan beri kepada hamba segala perjanjian-Mu yang dahsyat, yang hamba terima pada malam ini. Dan itu akan menjadi kejayaan hamba seumur hidup. Dan Engkau akan pakai hidup hamba untuk kemuliaan nama-Mu. Siapa mau demikian, pejamkan mata, tundukkan kepala, datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit daripada isi hati-Mu. Berkenaan dengan maksud tujuan-Mu meninggalkan kami dan kembali ke sorga. Oh Tuhan, kami tidak sedih. Kami tidak kecil hati. Sebaliknya kami berbangga. Kami bersorak-sorai. Sebaliknya kami penuh dengan keyakinan dan kemantapan. Bahwa kami akan menerima yang luar biasa dari Engkau.
Para kekasih, siapa yang percaya bangkit berdiri di tempat saudara. Angkat tangan kanan saudara ke sorga. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Bisikkan doa pribadi saudara. Saya berikan waktu sebentar. Ungkapkan isi hati dan kerinduanmu. Bahwa engkau ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan engkau ingin supaya janjinya dipenuhi di dalam hidupmu. Katakan bahwa di masa COVID-19 ini, saudara ingin mengalami satu perubahan, pembaharuan yang dahsyat, yang revolusioner, yang komplit dari Tuhan. Katakan, semua yang memohon pasti diberikan. Karena Bapa yang jahat aja bisa kasih. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan menguasai pikiran kami, hati, jiwa, dan roh kami, tubuh kami yang lemah. Kuasai kami semuanya. Hujani kami. Selain dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami juga dengan berkat-berkat yang kami butuhkan di masa ini. Karena Engkau Bapa yang luar biasa sempurna. Dan Engkau menghargai setiap kami yang datang sowan kepadamu. Biarlah Engkau memenuhi segala permohonan para kekasih. Sebelum hamba mengakhiri live streaming ini, penuhkanlah, berikanlah perjanjian-Mu kepada kami semuanya. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, diberikan kepada saudara damai sejahtera, pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus-Nya. Diberikan kepada saudara kesehatan, kekuatan, kebugaran. Diberikan kepada saudara berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat kelimpahan, damai sejahtera dan sukacita. Diberikan pada saudara kemenangan atas pencobaan. Diberikan pembukaan jalan bagi saudara ketika masa COVID-19 dan setelah COVID-19. Diberikan kepada saudara, tua, muda, laki dan wanita. Tuhan memberkati semuanya luar biasa. Yang percaya, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah engkau saudara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.